Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Solihati dari kelas 12 MIA 2 SMA Negeri 7 Pekanbaru. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi tentang pembelahan sel. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Sel mengalami pembelahan untuk melakukan pertumbuhan, perbaikan, serta reproduksi. Pembelahan sel merupakan proses ketika sel membelah diri menjadi dua atau lebih. Sel yang dihasilkan adalah sel anak yang memiliki otonomi sendiri. Pembelahan sel terbagi atas dua jenis, yaitu pembelahan secara mitosis dan pembelahan secara meiosis. Pada pembelahan mitosis, menghasilkan dua sel anakan yang serupa genetis. Dalam hal ini, kedua sel anakan mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya. Jumlah kromosom sel anakan dinamakan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Hampir semua makhluk hidup melakukan proses mitosis yang sama, kecuali pada prokariot, karena prokariot tidak memiliki inti sejati, seperti bakteri, virus, dan gagang biru. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti sel dan mitokondria. Sedangkan, pada pembelahan mitosis memerlukan organel-organel tersebut. Proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh atau somatis, kecuali sel-sel kelamin atau gamet. Pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi di jaringan meristem, seperti ujung akar dan ujung tunas batang. Yang pertama adalah pembelahan mitosis. Berikut merupakan tahapan pembelahan sel secara mitosis. Pada pembelahan mitosis, fase pembelahan terbagi menjadi 4, tetapi sebelum keempat fase itu dimulai, terdapat fase pendahuluan atau interfase yang merupakan persiapan pembelahan. A. Fase interfase. Pada interfase, terjadi persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan dalam waktu yang sangat lama. Selama interfase, inti sel atau nukleus dan anak inti sel, nukleolus, tampak terlihat jelas. Tahap interfase terbagi menjadi 3, yaitu fase gap pertama, fase sintesis, dan fase gap kedua. B. Fase profase. Pada fase ini terjadi perubahan pada nukleus dan sitoplasma. Di dalam nukleus, benang-benang kromatin menebal dan memendek membentuk kromosom. Tiap lengan kromosom berganda membentuk dua kromatid yang terikat pada sentromer. Nukleolus dan membran nukleus menghilang. Mendekati akhir profase, terbentuklah spindel. Kromosom-kromosom yang double dan memanjang itu menempatkan diri di bidang ekuator dari sel. C. Fase metafase. Pada fase ini, masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel dan membentuk lempeng metafase. D. Fase anafase. Merupakan fase pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. E. Fase telofase. Pada fase ini, terjadi peristiwa kromosom berubah menjadi benang kromatin. Membran inti dan nukleus terbentuk kembali dan terjadi sitokinesis, sehingga dihasilkan dua sel yang identik dengan sel semula. Yang kedua, pembelahan sel secara meiosis.
Berikut ini merupakan tahapan-tahapan pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan meiosis hanya terjadi di organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet. Melalui pembelahan ini, akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan disebut haploid. Pembelahan meiosis dapat dibagi menjadi meiosis 1 dan meiosis 2. Berikut ini merupakan penjelasannya. A. Pembelahan 1 atau meiosis 1, fase profase 1. Fase ini terbagi menjadi 5 subfase, yaitu 1. Leptonema, di mana benang-benang kromatin memendek dan menebal. Kedua, zigonema, di mana sentromer membelah menjadi 2 dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Yang ketiga, pakinema, di mana terjadi duplikasi kromosom. Yang keempat, diplonema, di mana kromosom homolog saling menjauh. Yang kelima, diakinesis, di mana terbentuk benang-benang spindel. Selanjutnya, fase metafase 1. Pada fase ini, pasangan kromosom homolog berderet di daerah ekuator. Sentromer menuju kutub dan mengeluarkan benang-benang spindel. Selanjutnya, fase anafase 1. Pada fase ini, kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Benang spindel dan seluruh isi sel memanjang ke arah kutub. Selanjutnya, fase telofase 1. Pada fase ini, masing-masing kromosom homolog telah mencapai kutub sel yang berlawanan. Pada tahapan ini diikuti oleh sitokinesis dan interfase singkat yang langsung ke proses meiosis 2. B. Pembelahan 2 atau meiosis 2, fase profase 2. Pada fase ini, sentrosom membentuk 2 sentriol yang letaknya pada kutub yang berlawanan dan dihubungkan oleh benang gelondong. Selanjutnya, fase metafase 2. Pada fase ini, belum terjadi pembelahan. Kromosom berada di bidang ekuator kromatid berkelompok 2-2. Selanjutnya, fase anafase 2. Pada fase ini, kromosom menempel pada kinetokor benang gelondong, lalu ditarik oleh benang gelondong ke arah kutub yang berlawanan yang menyebabkan sentromer terbelah. Selanjutnya, fase telofase 2. Pada fase ini, kromatid berkumpul pada kutub pembelahan, lalu berubah menjadi kromatin. Bersamaan dengan itu, membran inti dan anak inti terbentuk kembali dan sekat pemisah semakin jelas sehingga terjadi 2 sel anakan. Pada manusia dan hewan, meiosis terjadi di dalam gonad. Pada tumbuhan, meiosis terjadi pada anter dan ovaris dan menghasilkan meiospor yang perlahan terdiferensiasi menjadi sel gamet. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi pembelahan sel. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.